kedua adalah golongan pemuda yang peduli tapi tidak cerdas. Nah, biasanya ini ngekor-ngekor nih, hanya ikut-ikutan aja gitu kan. Di dalam peran pembangunan ikut-ikut aja gitu. Kalau orang berpikir ya paling tidak dia ikut bantu tenaga gitu kan. Ya. Yang ketiga itu ada golongan pemuda yang tidak cerdas dan juga tidak peduli. Wah, ini golongan pemuda yang ngabisin oksigen dunia nih. Yang ngabisin oksigen dunia gitu. Jadi napas kita jadi sesak gara-gara dia juga. Karena udah gak cerdas, gak peduli. Dan yang keempat, golongan pemuda yang memiliki kecerdasan dan juga memiliki kepedulian. Nah, saya yakin adik-adik pelajar yang ada di sini adalah termasuk golongan yang keempat yang memiliki kecerdasan dan memiliki kepedulian. Bukan memiliki. Para adik-adikku sekalian, di dalam Forum Ekonomi Dunia mengamanatkan bahwa saat ini para pemuda yang nantinya akan mampu bersaing. Nah, karena kita juga di tahun 2030 itu akan menghadapi puncak bonus demografi yang kira-kira angka manusia produktif itu, angka masyarakat produktif lebih banyak ketimbang yang tidak produktif. Nah, oleh karenanya di dalam Forum Ekonomi Dunia mengamanatkan bahwa para pemuda yang nanti akan mampu bersaing, yang nanti akan bisa berperan. Tadi saya diberikan oleh penyelenggara itu peran pemuda dalam sektor pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang. Nah, ketika kita ingin berperan seperti apa yang telah disampaikan dalam Forum Ekonomi Dunia, itu ada 3 hal yang harus kita sama-sama pelajari dan cermati. Yang pertama adalah pembangunan karakter. Yang pertama adalah karakter. Karakter itu terbagi menjadi 2. Ada karakter moral dan ada juga karakter kinerja. Karakter moral itu mulai dari iman, takwa, terus kemudian karakter kinerja. Karakter kinerja itu ya rajin, malas dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah literasi. Ternyata kita harus mempelajari dan mampu untuk mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman saat ini. Literasi harus kita tingkatkan, baik itu literasi baca, tulis, itu literasi finansial, literasi teknologi, dan yang lain-lainnya. Dan yang ketiga, kompetensi. Kompetensi itu isinya ada kritis. Jadi teman-teman harus lebih kritis dalam menyikapi sesuatu, dalam mencerna sesuatu, harus lebih dapat meneliti terlebih dahulu. Kesalahan kita adalah tidak pernah cermat, tidak pernah teliti. Ketika kita mendapatkan berita yang sifatnya hoax, kita langsung percaya. Tanpa kita mengkonfirmasi terlebih dahulu atau tanpa kita mempelajari terlebih dahulu. Nah, itu. Jadi kita tuh harus kritis. Yang kedua dari itu adalah kita harus mampu berkolaborasi, kolaboratif. Kita mampu bekerja sama dengan siapapun itu, harus mampu bekerja sama. Sepanjang itu bisa baik untuk kita, sepanjang itu bisa meningkatkan sumber daya manusia kita harus mampu bekerja sama. Ya. Dan yang ketiga, kita harus kreatif. Jadi pemuda itu harus kreatif. Selain kritis, terus kemudian harus mampu bekerja sama, kolaboratif, harus juga kreatif. Kreatif bukan dalam arti kreatif yang nyontek-nyontek ya. Jadi kan kalau